Ampun bang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Ampun bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Selamat pagi anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada ya. Jumpa kembali bersama pelajaran matematika bersama Pak Jojo dalam tema 6 ya, tentang bangun ruang ya. Tentang bangun ruang. Kemarin sudah Bapak sampaikan 5 ya. Sampai yang terakhir kemarin tuh kerucut dan tabung ya. Lalu sekarang yang ke-6 itu limas ya. Untuk yang keenam itu limas ya, kita akan membahas tentang bangun ruang limas ya, luas permukaan, ciri-ciri dan volumenya ya. Baik, ini ada salah satu bentuk limas ya, atau contohnya piramida ya, adalah sebuah kuburan ya di Mesir ya. Lalu ada atap rumah juga, itu berbentuk limas ya. Jadi untuk pemahaman mengenai limas buat kalian ya. Ada seperti ini ya. Ini yang Bapak tampilkan adalah gambar kerangka limas segi 4 ya, dengan alasnya segi 4. Untuk pengertian limasnya, limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak ya. Jadi itu pengertian limasnya ya. Jadi bidang sampingnya berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak, titik sudut di puncaknya ya. Sama seperti kerucut ya, punya titik puncak. Kemudian bangun limas berarti benda ruang yang alasnya berbentuk segitiga, segi 4 dan sebagainya, dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berimpit. Nah, ini pengertian yang bisa kalian jelaskan lagi nanti. Pengertian yang lain dari limas bisa seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke sifat-sifat limas. Sifat limas yaitu nama limas ditentukan oleh bentuk alas. Jadi ada limas segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4, limas segitiga alasnya berbentuk segitiga ya. Kemudian jumlah titik sudut yang tergantung dari bentuk alasnya. Nah, ditambah titik puncak. Jadi kalau alasnya berbentuk segi 4 berarti 4 ditambah 1 titik puncak berarti 5 ya. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti alasnya segitiga 3 ditambah titik puncak 1. Jadi seperti itu ya. Oke, paham? Baik, kita lanjutkan dengan jaring-jaring limas. Nah, ini ada jaring-jaring limas ya, yang kebetulan yang Bapak tampilkan ini jaring-jaring limas segi 4. Nah, ketika dibuka seperti ini masih limas segi 4 jaring-jaringnya. Ketika dibuka seperti itu. Lalu ini jaring-jaring limas segitiga ya.
jaring-jaring limas segitiga seperti demikian. Untuk jaring-jaring limas ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis limas, volume dan luas permukaan limas ya. Untuk yang pertama limas segi 4 atau persegi, maka volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Karena limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4, maka 1/3 kali sisi kali tinggi atau rusuk kali tinggi ya. Kemudian untuk luas permukaannya itu sisi kali sisi, kemudian ditambah 4 luas sisi tegak atau segitiga. Lalu untuk limas segitiga, untuk volumenya 1/3 kali setengah kali luas kali alas segitiga, kemudian kali tinggi segitiga, kemudian kali tinggi limasnya. Untuk luas permukaannya itu setengah kali alas ya segitiganya ya, kali tinggi segitiga, kemudian dikali 3 luas sisi tegak. Kemudian untuk limas segi 5 atau pentagonal adalah untuk volumenya itu 1/3 kali 1,72 kali sisi kali tinggi limas. Kemudian untuk luas permukaannya 1,72 kali sisi ditambah 5 luas sisi tegak. Luas sisi tegak yang berbentuk segitiga pasti ya. Kemudian limas segi 6 atau heksagonal itu adalah untuk volumenya 1/3 kali 2,598 kali sisi kali tinggi limasnya. Untuk luas permukaannya itu 2,598 kali sisi ditambah 6 karena limas segi 6 ya, 6 luas sisi tegak atau luas segitiga yang mengapitnya. Demikian untuk jenis-jenis limas, volume dan luas permukaannya. Nah, untuk kalian hanya untuk kelas 6 hanya limas segi 4 dan limas segi 3 saja. Kemudian untuk contoh misalkan sebuah limas segi 4 T A B C D, maksudnya T-nya itu titik puncaknya ada di T ya. Dengan alasnya A B C D, jadi alas di kakinya itu ada segi 4. Di titik sudutnya A B C D dengan alas berbentuk persegi, panjang AB 8 cm, jika tingginya 9 cm, berapa volume limasnya? Ini segi 4 berarti ya. Persegi berarti kita membahas ini berarti limas dengan berbentuk persegi ya, alasnya berarti sisi kali sisi kan. Berarti 1/3 luas alas kali tinggi, berarti 1/3 luas alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi adalah sisi kali sisi ya, berarti 8 kali 8 kali 9 ya. Jumlahnya 192 cm persegi. Jangan lupa perseginya ya, selalu dituliskan. Nah, kemarin waktu latihan masih Bapak temukan masih ada yang belum menuliskan cm persegi atau kuadrat ya. Kemudian untuk selanjutnya contoh yang kedua, sebuah limas segi 4 T A B C D dengan alas berbentuk persegi, jika panjang ABCD-nya jika panjang AB-nya 12 cm dan tinggi limasnya 8, berapa luas permukaannya? Pembahasannya limas segi 4 kan dengan alas 12. Ditanyakan luas permukaannya limasnya. Maka kita akan harus mencari ya sisi-sisi yang menyelimuti, karena kan kalau dibuka tadi ya ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 segitiga ya. Maka harus mencari salah satunya karena ukurannya sama ya. Kita harus mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi setengah sisi alas kuadrat ditambah tinggi limas kuadrat. Nah, itu seperti itu ya. Jadi setengah kali 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian hasil akhir diakarkan. Jadi 10 cm ya. Luas alasnya adalah 12 kali 12, berarti 144. Nah, jumlah sisi tegaknya berarti alasnya itu ada 10 tadi, tingginya itu kan berarti alasnya 12, berarti tingginya itu kan 10, berarti ada 4 sisi tegak di samping penghimpitnya yang tadi dibilang dalam pengertian limas ya, penghimpitnya. Jadi ada 4 kali setengah
Nah, ini setengah dari mana Pak? Dari rumus segitiga kan? Ada 4 segitiga yang tegak. Berarti setengah kali 12 kali 10. Alasnya 12, tingginya 10. Segitiga yang 4 itu yang menutupnya. Berarti 240. Nah, 144 tambah 240. 384 cm persegi. Ini untuk luas permukaannya. Ada lagi contohnya seperti ini ya. Jadi kita harus mencari sisi yang tegak ya. Sisi tegak bisa menggunakan rumus Pythagoras karena itu berbentuk segitiga ya. Kalau kita perhatikan seperti itu penyelesaiannya. Mencari untuk mencari luas permukaan biasanya yang masalahnya yang muncul, atau mencari panjang alas perseginya. 15, 17 ya kan. Nah, antara E ke F bisa kita cari ya. E ke F itu bisa kita cari, dan itu merupakan setengah dari perseginya, panjang perseginya. Itu kan bisa ketemu dengan menggunakan Pythagoras 8 cm. Maka panjang sisi E ke F itu adalah atau alas segitiga itunya adalah 8. Maka setengahnya kan. Maka kalau A ke B itu 2 kali lipatnya dari 8, berarti 16. Berarti kita bisa mencari kan. Jadi bisa kita temukan dengan cara seperti itu ya. Maka luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 16 ya. Karena B ke C itu jadi 16 kan. Nah, kemudian kali 17 ya, berarti 136. Kemudian untuk luas alasnya berarti 16 kali 16 dijumlahkan dengan 4 kali luas segitiga, berarti luas permukaannya adalah 800 cm persegi. Nah, ada lagi suatu limas seperti ini pada gambar limas segitiga ya. TABC dengan alasnya berbentuk segitiga. Jika panjang BC, B ke C itu sama dengan B ke T ya, tentukan volume limasnya. Maka digunakan rumus luas alas segitiga, berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 setengah AB nya adalah alas, berarti AC nya adalah tingginya ya. Berarti A ke T itu adalah tinggi limasnya. Berarti 6 kali 8 ya, 1/3 kali setengah kali 6 kali 8 itu luas segitiga alasnya kali 8, 64 cm persegi. Kurang lebih seperti itu untuk mencari volume limas segitiganya ya. Bisa kalian pelajari untuk limas. Jadi mengikuti luas alas limasnya berbentuk seperti apa. Jadi untuk 1/3 kali luas alasnya itu mengikuti atau berubah-ubah sesuai dengan bentuk alas limasnya. Mungkin demikiannya dari Bapak ya. Silahkan dipelajari lagi untuk materi limasnya. Tetap selalu semangat ya. Belajar selalu, sehat di rumah. Terima kasih dan selamat pagi.